Langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa Bang Surya muncul dengan kalkulasi-kalkulasi yang ditransfer, diterjemahkan ke dalam langkah-langkah politik. Hampir seluruh langkahnya itu unpredictable, tidak bisa kita duga. Nah, di dalam situasi yang semacam inilah kemudian Bang Surya menjadi salah satu tokoh unik. Kenapa unik? Saya ingin katakan secara ringkas. Yang pertama, Bang Surya lah satu-satunya orang luar Jawa yang mampu membangun partai yang bersifat nasional. Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa dan pecinta demokrasi, saya ingat Bang Surya Paloh. Surya Paloh kita tahu adalah pendiri Partai Nasdem. Tetapi entah mengapa tiba-tiba setiap saya terkenang Bang Surya Paloh, saya ingat sebuah lagu tentang perjuangan di Aceh. Bedo sedara para pahlawan, riwang jak perang bela lele, suling tambu serta genderang, dempu angkat dan tapu hase. Hai adik cut bang bentara, sedara beta dua le nyaung tubuh ngon harta, tajuk sigra laju tabri. Kenapa saya ingat ini? Karena ayahnya Bang Surya Paloh, Muhammad Daud Paloh, itu adalah seorang pejuang. Itu adalah ayah dari Bang Surya Paloh, seorang pejuang kemerdekaan di ranah dunia kepolisian yang lalu kemudian ditempatkan di Sumatera Utara. Nah, dari ayah seorang pejuang lahirlah Surya Paloh yang sering kita sebut sebagai Bang Surya. Bang Surya di dalam sejarah politik Indonesia itu menempatkan suatu titik tersendiri, dan ini penting terutama kalau kita misalnya kembali kepada lagu yang barusan baru saya nyanyikan tadi gitu. Budo sedara para pahlawan, riwang jak perang bela lele gitu. Bangkitlah para saudara, para pahlawan riwang jak perang bela lele, riwang jak perang bela lele. Justru ketika sudah kembali dari medan pertempuran, tetap bersiaga. Nah, ini adalah tradisi perang, tetapi di atas segalanya tradisi disiplin yang dibangun. Nah, Bang Surya Paloh saya kira telah menapaki jalan yang telah dirintis oleh sang ayah. Ini menarik karena Bang Surya Paloh kita tahu adalah pendiri dari FKPPI, sebuah organisasi yang pada masa Orde Baru itu menjadi penting sebagai salah satu organ yang memperkuat bangunan politik Orde Baru, bukan bangunan birokrasi tetapi bangunan politik Orde Baru. Lalu dengan sendirinya karena FKPPI, maka Bang Surya itu terintegrasi atau mengintegrasikan diri ke dalam partai, dulu belum nama partai, ke dalam Golkar, yakni suatu organisasi politik yang disponsori oleh negara Orde Baru gitu. Jadi dalam situasi ini
Bang Surya memang settingnya political formation dari Bang Surya ya. Proses pembentukan politik ya, Bang Surya Paloh ini itu dimulai pada masa Orde Baru gitu. Tetapi ada hal yang sangat berbeda dengan Bang Surya Paloh dibandingkan dengan tokoh-tokoh Golkar lainnya. Cita-cita Bang Surya Paloh itu adalah mendirikan ya Surat Kabar. Dan kita tahu ya Bang Surya Paloh itu mendirikan ya Surat Kabar hebat waktu itu, yaitu prioritas. Nah, kata hebat ini itu saya artikan karena Bang Surya Paloh membuat ya berita-berita yang kritis, berita-berita yang dilarang terbit, dilarang beredar atau dilarang dimuat di surat-surat kabar pada masa Orde Baru. Tetapi Bang Surya mendirikan prioritas Surat Kabar pertama Bang Surya, lalu kemudian membuat berita-berita yang kritis. Dan bukti kritisnya adalah bahwa prioritas itu termasuk salah satu ya, surat kabar yang dibredel oleh Orde Baru. Jadi memang betul Bang Surya, formative age-nya ya, masa-masa pembentukan Bang Surya itu adalah berlangsung di dalam periode Orde Baru, akan tetapi pada saat yang sama dia membuat dirinya distintif, dia membuat dirinya spesifik, tidak sama dengan yang lain, lalu kemudian mendirikan Surat Kabar. Setelah kemudian Surat Kabar prioritasnya di bredel, dia tidak menyerah, lalu kemudian membeli ya, surat kabar lainnya namanya Media Indonesia. Dan sampai sekarang Media Indonesia itu masih tetap berkembang. Lalu kemudian setelah itu langkah Bang Surya itu maju ke dalam dunia elektronika, yaitu televisi. Bang Surya lah yang kemudian membangun Metro TV. Dan harap diingat, Metro TV itu adalah televisi pertama di dalam dunia berita. Sebelumnya orang memang membangun televisi, tetapi televisi tidak dikhususkan sebagai sebuah televisi berita, melainkan campuran. Jadi ada nilai hiburannya. Tetapi Bang Surya sekali membangun televisi menjadi ya, televisi berita, dan karena itu bisa kita sebut ya, di dalam industri televisi Bang Surya itu adalah avant-garde di dalam masalah ini. Oke. Nah, di mana kemudian spesifikasi Bang Surya setelah langkah-langkah ya anak catur yang dibangunnya itu adalah kembali di dalam dunia politik. Bang Surya memang gagal merebut ya kepemimpinan puncak Golkar ya pada waktu itu karena kalah di dalam pertarungan Kongres Golkar di Riau ya. Lalu kemudian Bang Surya ya, dengan langkah anak caturnya itu mendirikan ormas, namanya ya Nasdem itu tadi gitu. Dibangunlah ormas, lalu kemudian diikut sertakan tokoh-tokoh besar lainnya, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan tokoh-tokoh lain dari Jawa Barat ya, terutama juga kemudian kita lihat dari Jakarta dan seterusnya. Lalu kemudian setelah ya ormas ini berurat berakar ya, di seluruh wilayah Indonesia, tanpa diduga Bang Surya kemudian membangun partai politik. Ini adalah sebuah langkah anak catur ya, yang unik, dan menurut saya sepanjang yang saya tahu tentang politik Indonesia, hanya Bang Surya Paloh satu-satunya yang membuat langkah-langkah catur ya, yang menarik ya, di mana strateginya itu seperti tidak terlihat, lalu kemudian kemunculannya itu bersifat tiba-tiba. Karena begitu kemudian Nasdem sebagai ormas ya, itu dinyatakan secara resmi sebagai partai politik, semua orang terkejut.
Semua orang terkejut yang saya maksudkan ini bukan hanya ya publik luar, tetapi bahkan ya orang-orang dalam Nasdem itu sendiri juga terkejut gitu. Dengan tiba-tiba ormas yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia itu tiba-tiba kemudian muncul menjadi sebuah partai politik gitu. Nah, langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa Bang Surya itu muncul dengan kalkulasi-kalkulasi bisnis ya. Kalau misalnya kita lihat dari surat kabar tadi, lalu kemudian televisi yang ditransfer, diterjemahkan ke dalam langkah-langkah politik. Hampir seluruh langkahnya itu unpredictable, tidak bisa kita duga. Nah, di dalam situasi yang semacam inilah kemudian Bang Surya menjadi salah satu tokoh unik. Kenapa unik? Saya ingin katakan secara ringkas. Yang pertama, Bang Surya lah satu-satunya orang luar Jawa yang mampu membangun partai yang bersifat nasional. Maksud saya partai yang bersifat nasional itu adalah partai ya yang mendapatkan suara relatif signifikan di dalam pemilihan-pemilihan umum yang telah dilaksanakan selama Partai Nasdem itu berdiri gitu. Jadi proses ya perkembangan dari partai yang dibangun itu ya menentukan bagaimana sayap pengaruh Surya Paloh di dalam dunia politik nasional itu berkembang. Yang kedua, Surya Paloh adalah satu-satunya pemimpin politik ya, atau pemimpin partai yang independen. Betul bahwa Surya Paloh dengan partainya itu masuk ke dalam sebuah koalisi besar. Tetapi sementara ketua-ketua umum ya, dari masing-masing partai koalisi itu menjadi bagian integral dari kabinet Presiden Jokowi, ya, yang baik yang pertama maupun yang kedua, Bang Surya Paloh tidak. Sebagai ketua umum, dia tetap berada di luar. Tentu dia mengirimkan representasi atau wakil dari partainya ke dalam kabinet, tapi dia sama sekali tidak masuk ke dalamnya. Nah, karena itu ya posisi Bang Surya boleh dikatakan lebih independen dibandingkan ketua-ketua umum dari partai politik yang masuk ke dalam jajaran kabinet yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Nah, yang ketiga, kita melihat bahwa Bang Surya Paloh itu adalah ya, seorang tokoh ya, yang mampu mengintip bakat. Seorang tokoh yang insting politiknya kuat sekali. Jauh hari sebelumnya, dia sudah belanja pemimpin-pemimpin. Dia ya tidak menjadi pengekor dari sebuah koalisi besar. Jadi ketika misalnya koalisi besar itu berusaha menjauhkan seorang tokoh, Bang Surya Paloh justru mendatangi tokoh itu, mengakomodasi tokoh itu. Dan di dalam konteks inilah kemudian sayap Bang Surya itu bisa berada, bisa mengepak di berbagai tempat yang ada gitu. Nah, sekarang ya pada bulan Juni ini kita melihat Bang Surya sedang membuat ya langkah-langkah catur yang strategis. Dia akan menjadi tokoh yang akan mengakomodasikan tokoh-tokoh muda yang muncul, baik yang berada di dalam koalisi besar yang sekarang ini sedang berlangsung, maupun tokoh-tokoh di luar itu. Tokoh-tokoh itu kemudian akan ditampilkan ke depan untuk menunjukkan ya dan mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimiliki. Langkah-langkah ini
para pecinta Indonesia, para pecinta bangsa, dan pecinta demokrasi itu hampir tidak dimiliki oleh yang lain. Bang Surya di dalam konteks ini hanya mengontrol satu partai, lalu kemudian menjaga distansi dirinya dengan kekuasaan, maksudnya di dalam jabatan-jabatan kenegaraan, tetapi pada saat yang sama dia membuka suatu wadah di mana tokoh-tokoh yang secara ideologis tidak berhubungan dengan dia atau secara organisasi tidak berhubungan dengan dia itu bisa bergabung ke dalamnya. Inilah langkah-langkah yang menarik yang dilakukan oleh Bang Surya Paloh. Dan sekali lagi, seperti yang saya katakan di dalam tayangan-tayangan sebelumnya, kemunculan Bang Surya Paloh ini juga adalah reproduksi dari reformasi 1998, lalu kemudian diikuti oleh proses demokratisasi di mana struktur politik telah bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal. Dan di dalam konteks inilah tokoh seperti Surya Paloh bisa memainkan peran tertentu walaupun tetap menjaga distansi dari pusat kekuasaan.